Pernahkah kau merasa sudah tahu banyak, sudah berpikir keras tapi tetap merasa jauh dari Allah? Pernahkah kau bertanya, kenapa salat tetap kosong, kenapa hati tetap gelisah, padahal ilmu sudah dikaji, akal sudah diasah? Maka berhentilah sejenak. Karena bisa jadi yang membawamu kepadanya bukan kepintaran, bukan logika, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali terlupakan. Video ini bukan tentang menggurui, ini tentang perjalanan. Perjalanan diam-diam yang kita semua pernah lalui, dari gelapnya pencarian menuju terang yang tak bisa dijelaskan. Tetaplah di sini, karena mungkin yang kau cari selama ini bukan jawaban, tapi jalan pulang. Ketika ilmu tak menjawab rindu, ilmu adalah pelita yang selama ini kita anggap mampu menerangi segala kegelapan. Ia kita kejar sejak kecil, kita banggakan di hadapan manusia, kita jadikan ukuran kemuliaan dan nilai hidup. Kita belajar membaca, berhitung, menganalisis, dan meneliti hingga malam-malam panjang kita habis di meja belajar. Tapi di tengah semua itu, pernahkah engkau merasa hampa? Di balik gelar dan sertifikat, pernahkah hatimu tiba-tiba merasa kosong? Seolah ada sesuatu yang tak kunjung terisi, meski setiap ruang pikir telah padat dengan pengetahuan. Kita tahu banyak hal, tapi justru merasa semakin jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Ilmu mengajarkan kita bagaimana planet bergerak, bagaimana darah mengalir, bagaimana tubuh berfungsi, tapi ia tak mengajarkan bagaimana menangani kesepian. Ia tak memberitahu kenapa dada terasa sesak ketika hidup terasa tak bermakna. Meski semua syarat dunia telah terpenuhi, kita bisa menghitung kecepatan cahaya, tapi tak mampu memahami keheningan jiwa yang merindukan Sang Pencipta. Di situ kita mulai sadar bahwa ilmu bisa menjelaskan banyak hal, tapi tidak semua hal. Ia tak menjangkau wilayah terdalam yang bernama rasa, hening, dan cinta kepada sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata. Lihatlah sekeliling kita. Berapa banyak orang yang berilmu tinggi, tapi hidup dalam kekosongan. Mereka punya akses pada semua sumber pengetahuan, namun tak tahu kemana harus berpulang saat hati bergetar dalam sujud. Ilmu bisa membuat pesawat menembus langit, tapi tak bisa mengajarkan bagaimana menangis dalam doa. Ia bisa menciptakan alat paling canggih, tapi tak bisa menjahit luka hati yang pecah karena kehilangan harapan. Kita tahu cara menyembuhkan tubuh, tapi bingung saat jiwa terasa rapuh. Kita tahu cara bicara, tapi tak tahu bagaimana mendengar suara hati yang memanggil. Aku rindu pada Allah. Ilmu yang sejati seharusnya menuntun kita pada keinsafan, bukan pada kesombongan. Tapi kenyataannya, ilmu seringkali membutakan ketika tidak disertai dengan rasa takut dan cinta pada Tuhan. Kita merasa tahu segalanya, lalu kehilangan kesadaran bahwa kita sebenarnya tak tahu apa-apa. Kita lupa bahwa semua pengetahuan hanyalah tetes dari samudera ilmu Allah. Lalu kita menjadi keras, meremehkan, bahkan menertawakan mereka yang berjalan dengan iman. Karena kita menganggap iman bukanlah bagian dari logika. Padahal iman adalah cahaya yang justru menuntun logika ke arah yang benar. Dan di titik inilah kita harus jujur pada diri sendiri. Bahwa rindu kepada Allah bukan datang dari kepandaian, tapi dari kesadaran akan kelemahan. Bukan dari banyaknya buku yang dibaca, tapi dari banyaknya sujud yang meneteskan air mata. Bukan dari seberapa hebat kita berbicara, tapi seberapa dalam kita mendengarkan panggilannya dalam diam. Maka bila kau merasa penat dalam pencarian, cobalah hentikan langkah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari Tuhan lewat kepala, dan lupa mencarinya lewat hati. Akal yang terkadang menghalangi, akal adalah nikmat. Sebuah anugerah luhur yang membedakan kita dari makhluk lain. Ia memungkinkan kita memahami, menganalisis, dan menyimpulkan. Dengan akal, manusia membangun peradaban, menulis hukum, dan menciptakan teknologi. Tapi di balik kekuatannya, akal juga punya batas. Ia tak sanggup menembus ruang yang tak bisa diukur dan tak bisa dihitung, ruang iman. Ia ingin melihat, mengukur dan membuktikan, padahal Allah tak bisa ditakar dengan parameter duniawi. Maka seringkali yang menjadi penghalang dalam perjalanan menuju Allah bukan kejahatan, bukan maksiat,
tapi akal yang terlalu percaya pada dirinya sendiri. Kita sering merasa harus mengerti segalanya sebelum bisa percaya. Kita bertanya, kenapa Allah menciptakan rasa sakit? Kenapa doa-doa belum dijawab? Kenapa orang baik tertimpa musibah? Dan karena akal tak bisa menjawabnya dengan rumus atau teori, kita mulai meragukan, bahkan menjauh. Kita ingin memahami Tuhan dengan cara yang bisa dijelaskan di buku teks. Padahal Tuhan bukan soal logika, tapi cinta. Bukan soal bukti, tapi penghambaan. Bukan soal menang debat, tapi soal tunduk dalam diam. Maka selama kita menggantungkan hubungan dengan Allah pada akal semata, kita akan terus berputar di lingkaran pertanyaan yang tak pernah selesai. Ada masa ketika akal harus tunduk, bukan untuk dimatikan, tapi untuk ditempatkan. Akal bukan raja dalam perjalanan spiritual, ia hanya pelayan. Ia memandu kita sampai batas tertentu. Setelah itu, yang bisa melangkah hanyalah hati. Hati yang mampu percaya meski tak melihat. Hati yang mampu tenang meski tak mengerti. Hati yang tetap sujud meski dilanda tanya. Karena hakikat iman adalah menerima yang tak selalu bisa dijelaskan. Dan justru disitulah kebesaran seorang hamba saat ia berkata pada Tuhannya, "Aku tak tahu mengapa ini terjadi, tapi aku percaya Engkau Maha Baik." Akal bisa memperdebatkan Tuhan, tapi hati akan merasakannya. Dan tak ada yang lebih meyakinkan dari rasa. Rasa tenang saat bersandar kepadanya. Rasa ringan saat menyerahkan semua kepadanya. Rasa damai saat menyebut namanya di malam yang sunyi. Semua itu tak bisa dijelaskan oleh akal, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar dekat dengan Allah seringkali bukan yang paling pandai, tapi yang paling tulus. Bukan yang punya jawaban atas segala hal, tapi yang paling ikhlas mengatakan, "Aku tak tahu, tapi aku yakin padanya." Maka jika hari ini engkau merasa semakin jauh dari Allah, mungkin bukan karena engkau kurang berpikir, tapi karena engkau terlalu bergantung pada berpikir. Cobalah diam, turunkan pertanyaan-pertanyaanmu, duduklah dalam hening, dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan batinmu. Mungkin yang selama ini kau cari bukan jawaban, tapi perjumpaan. Ketika hati yang lembut menjadi jalan pulang, ada satu bagian dalam diri manusia yang tidak pernah berdusta, hati. Ia tidak banyak bicara, tapi tahu kapan harus menangis. Ia tak menguasai bahasa ilmiah, tapi fasih dalam merasakan. Dan saat ilmu tak mampu menjawab, saat akal tak bisa menerangkan, hati tetap punya jalannya sendiri menuju Allah. Ia mengenal getar rindu, luka yang menyucikan, dan diam yang penuh makna. Di dalam keheningan hati yang jujur, seringkali kita menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Keyakinan tanpa syarat, cinta tanpa sebab, dan sujud yang benar-benar berasal dari kedalaman. Hati tidak menuntut bukti, ia cukup dengan kehadiran. Tak seperti akal yang minta argumen, hati hanya ingin merasakan dekat. Dan kedekatan dengan Allah bukan urusan logika, melainkan urusan kelembutan batin. Ada saatnya kita tak mampu lagi menyusun kata dalam doa, tapi hanya bisa menangis. Dan tahukah engkau, dalam air mata itu seringkali terkandung permohonan yang paling tulus? Hati tahu bahwa Tuhan tak menunggu kepintaran, tapi kesungguhan. Ia tahu Tuhan tak mendengarkan keindahan kata, tapi ketulusan makna. Kelembutan hati bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang membuat manusia berani menangis di hadapan Tuhannya. Ia adalah cahaya yang tidak silau, tapi menenangkan. Dan justru karena lembutnya itulah, hati lebih cepat menangkap isyarat ilahi, baik lewat musibah, kesunyian, atau bahkan kejatuhan. Bukan musibah yang menyakitkan, tapi hati yang keras. Karena hati yang lembut, meski diuji, akan tetap bersyukur. Ia melihat setiap luka sebagai undangan untuk lebih dekat, setiap kehilangan sebagai sapaannya yang halus. Maka jangan tumpulkan hatimu dengan kesibukan dunia. Jangan biarkan ia menjadi beku karena terlalu percaya pada kekuatan sendiri. Datanglah kepada Allah dengan hati yang terbuka, meski penuh luka, tak apa. Allah mencintai yang patah, yang rapuh, yang merasa kecil, karena justru yang seperti itu yang paling siap untuk bergantung sepenuhnya padanya. Kita sering merasa harus sempurna dulu, baru menghadap Tuhan. Padahal yang Tuhan rindukan adalah mereka yang datang dengan hancur, tapi jujur.
Saat engkau tak tahu lagi harus berdoa seperti apa, cukup letakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku kembali." Tak perlu kata panjang, tak perlu pemahaman rumit. Cukup hati yang tulus dan keyakinan bahwa Dia Maha mendengar. Dan disitulah, tanpa sadar, kita telah memulai perjalanan pulang. Bukan dengan ilmu, bukan dengan akal, tapi dengan hati yang mengakui, "Aku butuh Engkau, ya Allah." Tunduk yang mengangkat. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa kekuatan ada pada penguasaan, menguasai waktu, menguasai ilmu, menguasai orang lain, bahkan menguasai nasib. Tapi jalan menuju Allah justru terletak pada sebaliknya. Pada penyerahan, bukan penguasaan. Pada tunduk, bukan menang. Dalam dunia yang mengejar kontrol, penyerahan diri tampak seperti kelemahan. Namun di hadapan Allah, justru ketika kita menyerah sepenuhnya, saat itulah kita benar-benar ditinggikan. Ketika kita berkata, "Aku tak mampu," langit terbuka dan rahmat turun tanpa syarat. Karena Allah tidak mencintai mereka yang merasa kuat, tapi mereka yang datang dengan kelemahan yang diakui. Tunduk bukan sekadar sujud di sajadah. Ia adalah keadaan batin yang menyerah penuh. Ia bukan sekadar raga yang menunduk, tapi jiwa yang rela dipimpin. Tunduk adalah ketika kita tak lagi menggenggam rencana, tapi membuka tangan dan berkata, "Ya Allah, Engkau yang lebih tahu." Tunduk adalah saat kita tidak lagi sibuk memaksa dunia mengikuti keinginan kita, tapi mulai merangkul apa yang Allah tentukan. Ia bukan kekalahan, tapi kemenangan sejati, karena saat itu kita berada dalam perlindungannya sepenuhnya. Dan perlindungannya adalah tempat paling aman di seluruh semesta. Tunduk bukan pasrah buta, ia adalah kepasrahan yang disertai kepercayaan. Percaya bahwa Allah tidak tidur, bahwa semua peristiwa, sekecil apapun, berada dalam kendalinya. Dan karena itu meski pahit, kita yakin ada hikmah. Meski sakit, kita tahu ada cinta. Tunduk adalah mata yang basah, tapi hati yang tenang. Ia tahu menangis bukan karena putus asa, tapi karena yakin bahwa Allah mendengar. Maka orang yang tunduk tidak lemah. Mereka adalah yang paling kuat, karena kekuatannya berasal dari sumber yang tak pernah habis, Allah sendiri. Dalam sujud itulah semua yang berat terasa ringan. Dalam tunduk itulah semua luka terasa bermakna. Bahkan jika dunia tak memahami air mata kita, Allah memahaminya. Bahkan jika orang lain menilai kita gagal, Allah melihat bahwa kita sedang mendekat. Maka jangan malu menjadi hamba. Jangan gengsi berserah. Dunia mungkin akan memanggil kita lemah, tapi surga memanggil kita dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridha dan diridai. Dan saat hati mulai merasa ringan karena penyerahan, kita mulai memahami. Ternyata yang membuat hidup terasa berat selama ini adalah karena kita terus berusaha memegang kendali yang bukan milik kita. Maka ketika kita meletakkan semuanya di tangan Allah, rasa cemas pun ikut larut. Itulah keajaiban tunduk. Ia tak membuat kita rendah, justru ia mengangkat kita tinggi hingga ke hadiratnya yang paling mulia. Jalan sunyi yang mengantar. Ada jalan yang tak ramai, tidak penuh sorak-sorai, tidak dipenuhi sorotan manusia. Jalan itu sepi, penuh keheningan, bahkan kadang terasa menyakitkan. Tapi anehnya, justru di jalan yang sunyi itu, banyak orang menemukan Tuhan. Karena bukan di tengah keramaian dan pujian kita biasanya menyadari hakikat diri, melainkan saat sendiri, saat semua suara luar mereda dan yang tersisa hanya bisikan hati. Jalan itu adalah jalan para pencari. Mereka yang tidak ingin hanya dikenal dunia, tapi ingin dikenal oleh langit. Mereka berjalan pelan, tapi pasti. Tidak cepat, tapi dalam. Kesendirian kadang membuat kita bertanya, kenapa aku merasa sendiri ya Allah? Tapi tahukah engkau bahwa kesendirian seringkali adalah cara Allah membisiki kita lebih dekat? Karena saat terlalu banyak suara, kita tidak lagi bisa membedakan mana suara hati dan mana suara ego. Allah tidak menjauh, Dia hanya ingin bicara. Dan untuk itu, kita harus hening. Jalan sunyi mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada pujian, tidak patah karena hinaan. Ia melatih kita untuk menemukan kekuatan dari dalam, bukan dari luar. Dan justru disitulah perjalanan spiritual bermula. Kadang engkau akan merasa lelah,
merasa bahwa jalan ini terlalu berat, terlalu sepi, dan tidak ada yang mengerti. Tapi ingatlah, tak perlu banyak orang yang paham, cukup Allah yang tahu. Karena kita tidak sedang berjalan untuk dilihat manusia, tapi untuk mendekat kepadanya. Bahkan para nabi pun melewati kesendirian. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersedih di Gua Hira dalam malam-malam sunyi yang hanya ditemani gemuruh hatinya. Tapi dari kesunyian itu turunlah wahyu. Dari sepi itulah muncul cahaya yang menerangi dunia. Jangan takut berjalan sendirian jika arahmu menuju Allah. Jangan ragu ketika semua orang tak lagi peduli pada pencarianmu. Karena sesungguhnya ketika dunia menjauh darimu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Jalan ini tidak selalu beraspal mulus. Kadang berbatu, kadang berduri, tapi setiap luka di kaki akan menjadi saksi di hadapannya. Setiap tetes air mata akan menjadi saksi bahwa engkau telah berusaha kembali meski tak mudah. Dan di akhir jalan itu, engkau tidak akan menemukan gemerlap dunia. Tapi kau akan temukan pelukan lembut dari Tuhanmu. Sebuah bisikan yang mengatakan, "Aku tahu lelahmu, aku tahu tangismu, aku tahu kau terus berjalan meski tertatih, maka masuklah ke dalam rahmatku." Dan saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa semua sunyi, semua luka, semua kesendirian tak pernah sia-sia, karena semua itu telah mengantarmu pulang. Cinta yang membakar tirai jarak. Cinta adalah kekuatan paling halus sekaligus paling dahsyat dalam hidup manusia. Ia tak terlihat, tapi bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Dan dalam perjalanan menuju Allah, cinta bukan sekadar pelengkap, ia adalah inti. Tanpa cinta, agama menjadi beban. Tanpa cinta, ibadah menjadi rutinitas kosong. Tapi ketika cinta kepada Allah tumbuh, segalanya berubah. Tunduk tidak lagi terasa seperti paksaan, tapi seperti kelegaan. Air mata dalam doa bukan lagi tanda kelemahan, tapi bentuk kerinduan. Cinta itulah yang membakar semua tirai jarak antara kita dan Dia. Jarak yang selama ini dibentuk oleh dosa, kesombongan, dan kelalaian. Cinta kepada Allah tidak bisa dipaksakan, tapi bisa ditumbuhkan. Ia lahir dari mengenalnya. Dan siapa yang benar-benar mengenal Allah, mustahil tidak mencintainya. Ia Maha Pengasih dalam setiap nafas yang kita ambil. Ia Maha Penyayang dalam setiap maaf yang tak kita minta, tapi tetap kita dapat. Kita berdosa, Ia masih memberi. Kita lalai, Ia tetap menjaga. Kita menjauh, Ia menunggu. Maka, bagaimana mungkin hati yang masih hidup tidak tersentuh oleh kelembutannya? Bagaimana mungkin jiwa tidak menangis saat sadar bahwa kita mencintai yang fana, sementara yang abadi selalu ada di hadapan kita? Ketika cinta kepada Allah hadir, dunia tak lagi menjadi pusat. Kita tidak lagi terobsesi pada pandangan manusia, tidak lagi gelisah oleh kehilangan. Karena hati telah memiliki sesuatu yang tak bisa diambil oleh dunia, hubungan dengan Allah. Dan itu cukup. Cinta membuat kita rindu untuk beribadah, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Cinta membuat kita tahan dalam kesulitan, karena tahu bahwa semua ini adalah jalan pulang kepadanya. Seperti kekasih yang rela menempuh badai demi bertemu, seperti itulah cinta sejati kepada Tuhan, mengubah setiap luka menjadi bukti kesetiaan. Namun cinta sejati bukan hanya tentang rasa manis, ia juga tentang pengorbanan. Tentang mengalahkan hawa nafsu, meninggalkan dosa, dan berjuang dalam sunyi agar tidak tergelincir. Cinta kepada Allah membuat kita menolak yang haram, bukan karena takut dosa saja, tapi karena tak ingin mengecewakannya. Cinta membuat kita bergetar saat lalai, bukan karena takut siksa, tapi karena kehilangan kedekatan. Maka cinta kepada Allah bukan hanya soal perasaan hangat, tapi juga tentang kemauan kuat untuk terus kembali, terus memohon, dan terus membersihkan diri, meski sering terjatuh. Dan ketika cinta telah tumbuh dengan tulus, kita akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi mudah dikenali, ketenangan. Hati yang tidak lagi bertanya-tanya harus mencari kemana. Jiwa yang tidak lagi gelisah ketika ditinggalkan manusia, karena ia tahu ada satu yang tidak pernah pergi, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah bosan menerima kita kembali. Dan pada cinta seperti inilah kita bersandar.
bukan pada ilmu, bukan pada akal, tapi pada rasa terdalam yang bernama cinta kepada Allah. Tangis yang membuka pintu langit. Ada air mata yang jatuh karena kehilangan dunia, tapi ada juga air mata yang jatuh karena menemukan Tuhan. Dan tahukah engkau bahwa tidak ada yang lebih indah di sisi Allah daripada air mata seorang hamba yang menangis karenanya? Tangis yang lahir bukan karena putus asa, tapi karena haru. Bukan karena kelemahan, tapi karena kesadaran bahwa selama ini kita telah terlalu sibuk, terlalu jauh, terlalu lupa, namun Dia tidak pernah pergi. Air mata seperti ini bukan tanda duka, tapi tanda hidupnya hati. Karena hanya hati yang masih hidup yang mampu menangis untuk Tuhannya. Tangis dalam keheningan malam saat orang lain tertidur adalah bahasa paling jujur antara hamba dan Tuhan. Saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang mendengar kecuali Dia. Itulah waktu di mana tak perlu lagi susunan kata yang indah, tak perlu suara lantang, cukup tetesan yang jatuh perlahan dari sudut mata, lalu suara hati yang lirih, "Ya Allah, aku kembali." Tangis itu adalah doa paling murni, permintaan paling tulus, dan tobat paling dalam. Ia mampu membuka pintu langit yang tertutup oleh dosa. Ia mampu menembus lapisan hati yang selama ini keras karena dunia. Orang-orang yang dekat dengan Allah bukan selalu mereka yang kuat ibadahnya di mata manusia, tapi mereka yang diam-diam menangis dalam sujudnya, meski tak ada yang tahu. Mereka yang membawa dosa lalu datang dengan sesal. Mereka yang gagal menjaga diri, tapi tidak lelah untuk terus kembali. Karena yang paling dicintai Allah bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang meski terus jatuh, tak berhenti bangkit dan kembali. Tangis mereka bukan kelemahan, tapi kekuatan. Bukan kehinaan, tapi kemuliaan. Karena mereka telah merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi. Dan hebatnya tangis kepada Allah adalah Ia membersihkan, bukan hanya membersihkan mata, tapi juga jiwa. Tangis karena dosa akan mencuci kerak kesombongan. Tangis karena rindu akan melembutkan hati yang mulai beku. Tangis karena syukur akan memperluas ruang bahagia dalam dada. Maka menangislah jika memang hatimu terasa keras. Menangislah jika terlalu lama tak merasa dekat dengannya. Karena dalam tangis yang tulus ada pintu yang terbuka. Pintu langit yang menunggu hambanya kembali pulang. Jangan malu untuk menangis. Di dunia ini, air mata sering dianggap kelemahan. Tapi di hadapan Allah, air mata adalah kehormatan. Setiap tetesnya adalah bukti bahwa hati masih hidup, bahwa ruh masih haus akan Tuhan. Maka jika hatimu terasa berat, jika dunia membuatmu sesak, duduklah sejenak, pejamkan mata, dan biarkan dirimu menangis. Biarkan tangismu menjadi jembatan. Karena bisa jadi, bukan pengetahuanmu yang menyelamatkanmu, bukan pemahamanmu yang mengangkatmu, tapi satu malam, satu tangis, satu bisikan jujur padanya, itulah yang menjadi sebab Dia merangkulmu kembali. Kehinaan yang membuka kemuliaan. Banyak orang mengira bahwa untuk mendekat kepada Allah, kita harus tampil bersih, sempurna, dan tak bercela. Padahal justru kehinaan yang kita rasakan adalah pintu menuju kemuliaan. Bukan kemuliaan di mata manusia, tapi kemuliaan sejati, diterima di sisinya. Saat kita sadar akan aib diri, akan lemahnya iman, akan banyaknya dosa, disitulah awal dari perubahan. Karena Allah tak pernah mencari hamba yang sempurna. Dia mencari hamba yang sadar bahwa dirinya hina. Dan karena itu, tak punya tempat lain untuk bersandar selain kepadanya. Kesadaran akan kehinaan adalah rahmat. Ia membuat kita tak sombong, tak merasa cukup. Ia mencegah kita merasa lebih baik dari orang lain. Ia memelihara kita dalam keadaan butuh, dan tidak ada yang lebih mulia dari hamba yang merasa butuh kepada Tuhannya. Kehinaan yang diakui adalah awal dari doa yang dikabulkan. Ketika kita datang kepada Allah dengan penuh kesadaran, "Ya Allah, aku penuh kekurangan, aku penuh noda, aku tak punya alasan untuk Engkau terima." Justru saat itulah langit terbuka, karena Allah Maha mengetahui isi hati. Dan Ia Maha pengasih terhadap mereka yang datang bukan dengan bangga, tapi dengan malu. Seringkali kita terlalu sibuk menutupi celah dari mata manusia,
tapi lupa bahwa Allah sudah lama melihatnya. Kita berpura-pura tegar, tapi Allah tahu betapa rapuhnya kita. Kita menampilkan kebaikan di luar, tapi Allah tahu bagaimana perang batin yang kita alami setiap malam. Namun luar biasanya kasih-Nya, Ia tidak menolak kita, Ia tidak menjauh. Bahkan saat semua orang tak lagi percaya pada kita, Allah tetap menunggu. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha menerima tobat. Dan itulah yang membuat hubungan dengan Allah begitu menggetarkan. Karena Ia tetap membuka pintu, meski kita terus-menerus mengetuk dengan tangan yang kotor. Kemuliaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang tahu betapa tak sempurnanya mereka, lalu kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Mungkin engkau merasa terlalu kotor, terlalu banyak luka, terlalu dalam jatuh. Tapi ketahuilah, tak ada istilah terlalu di hadapan rahmat Allah. Selama hatimu masih bisa bergetar saat namanya disebut, selama jiwamu masih bisa menangis saat sholat, itu tandanya engkau masih hidup dan masih bisa kembali. Bahkan jika langkahmu sudah menjauh ribuan mil, satu langkah ke arahnya cukup untuk membuat dia mendekat dengan kasih sayang yang tak bisa dibayangkan. Dan di saat kita meletakkan semua kebanggaan, semua topeng, semua gelar, lalu menghadap kepadanya dengan jujur, "Ya Allah, aku hamba-Mu yang paling hina." Saat itu kita justru sedang berada dalam kemuliaan tertinggi. Bukan karena kita bersih, tapi karena kita mengaku kotor. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita mengaku lemah. Dan kepada hamba yang seperti itulah Allah berkata, "Aku bersamamu, aku mencintaimu, aku tidak akan meninggalkanmu." Diam yang mendekatkan. Di dunia yang semakin bising, di mana setiap orang ingin didengar, ingin berbicara, ingin dilihat, diam menjadi sesuatu yang langka, bahkan dianggap aneh. Tapi dalam diam ada kedalaman, dalam diam ada pertemuan, dan dalam diam kita seringkali lebih dekat dengan Allah daripada ketika kita sibuk berkata-kata. Diam bukan berarti kosong, tapi memberi ruang bagi yang tak terdengar untuk muncul ke permukaan. Dan dalam ruang sunyi itu, suara hati mulai terdengar. Suara fitrah yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, akhirnya bisa bicara. Kita terlalu terbiasa berdoa dengan banyak kata. Tapi terkadang, satu helaan nafas dalam keheningan bisa lebih dalam maknanya daripada 1000 permintaan. Karena Allah tak hanya mendengar suara, Dia membaca isi hati. Maka saat engkau duduk sendiri, tanpa kata, tanpa gerak, dan hanya menatap ke dalam jiwamu, dan kau berkata dalam diam, "Aku merindukanmu ya Allah," ketahuilah, langit merespons. Karena hubungan dengan Allah bukan urusan volume suara, tapi kedalaman rasa. Dan seringkali, rasa itu tumbuh paling kuat dalam diam. Diam juga mengajarkan kita untuk mendengarkan. Mendengar suara hati yang jujur, mendengar gema ayat-ayat Allah dalam batin, mendengar bisikan pertobatan yang lembut yang sering kita abaikan. Karena terlalu banyak bicara sering membuat kita lupa siapa diri ini sebenarnya. Kita tenggelam dalam argumen, sibuk membenarkan diri, sibuk menjelaskan, sibuk membungkus luka dengan alasan. Padahal penyembuhan seringkali justru datang saat kita berhenti menjelaskan dan mulai mendengarkan. Bukan suara luar tapi suara dalam, suara jiwa yang berkata, "Aku ingin pulang kepada Allah." Dalam diam juga kita belajar bersabar. Karena diam adalah menahan lisan dari keluh, menahan hati dari terburu-buru. Dan sabar adalah kunci dari segala kedekatan dengan Allah. Bukankah orang yang paling dekat dengannya adalah mereka yang mampu diam ketika diuji, lalu berbicara hanya kepadanya? Mereka tidak mencari perhatian manusia, tidak membagi luka sembarangan. Mereka datang kepada Allah dalam diam. Dan itu cukup, karena bagi mereka cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang mengerti. Dan akhirnya kita menyadari bahwa jalan pulang kepada Allah tidak selalu berupa seruan keras, bukan pula langkah cepat. Kadang Ia hadir dalam satu duduk hening, satu tarikan nafas yang dalam, satu detik yang jujur dalam sepi. Mungkin justru saat kita tak berkata apa-apa, kita sedang berbicara paling jujur kepadanya. Dan mungkin
Bukan ketika kita memohon dengan panjang doa, tapi ketika kita diam sambil meneteskan air mata, disitulah Allah paling dekat. Kejujuran hati, jalan terpendek menujunya. Dalam perjalanan panjang menuju Allah, ada satu hal yang sering terlupakan. Kejujuran hati. Ia bukan tentang kemampuan berkata benar, tapi keberanian untuk mengakui apa adanya di hadapan Tuhan. Tanpa topeng, tanpa peran, hanya hamba dengan segala lukanya, dosanya, keraguannya, dan rindunya. Kejujuran ini bukan untuk ditunjukkan kepada manusia, tapi untuk dibisikkan dalam sujud. Ya Allah, aku takut, aku lelah, aku kotor, tapi aku ingin kembali. Dan sungguh tidak ada kalimat yang lebih menggetarkan arsy selain suara hamba yang mengakui kebutuhannya kepadanya dengan jujur. Allah tidak butuh hamba yang pandai berargumen tentang agama. Dia tidak menuntut kita menjadi sempurna sebelum menghadapnya. Dia hanya ingin kejujuran untuk berkata, aku tidak baik, tapi aku ingin jadi baik. Kejujuran untuk mengakui, aku sering lalai, tapi aku tidak ingin jauh darimu. Karena justru dari pengakuan itulah cinta Allah tumbuh. Allah tak pernah menghukum orang yang datang kepadanya dengan niat yang jujur seburuk apapun masa lalunya. Justru Dia akan mendekapnya, membersihkannya, dan menjadikannya hamba yang lebih dekat daripada sebelumnya. Seringkali kita merasa harus mencapai standar tertentu dulu sebelum layak mencintai Allah. Tapi itu bisikan ego. Allah tidak melihat hasil, Dia melihat niat. Tidak melihat tampilan, Dia melihat isi hati. Maka yang paling beruntung adalah mereka yang jujur, yang tidak bersembunyi dalam kesalehan palsu, tapi mengakui bahwa mereka penuh kekurangan dan tetap berusaha melangkah menujunya. Karena jalan terpendek menuju Allah bukanlah lewat hafalan, bukan pula lewat prestasi spiritual yang dipuji orang, tapi lewat kejujuran dalam sujud, dalam tangis, dalam pengakuan yang lirih. Aku hamba-Mu, ya Allah, tak punya apa-apa kecuali Engkau. Kejujuran hati inilah yang menyingkap semua hijab. Ia membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Ia membuat doa naik tanpa halangan. Ia membuat kita merasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih damai. Karena saat kita jujur di hadapan Allah, kita tak perlu lagi berbohong pada diri sendiri. Kita tak perlu lagi berpura-pura kuat. Kita tak perlu lagi sibuk menyembunyikan rapuh. Dan dari situlah muncul keyakinan bahwa meskipun kita kecil, hina, dan penuh salah, kita dicintai. Dicintai bukan karena kita sempurna, tapi karena kita jujur. Dan saat kita mampu menatap langit dengan hati yang jujur, berkata dalam hati, Ya Allah, aku tak pantas, tapi aku ingin Engkau. Maka langit akan terbuka, rahmat turun perlahan. Dan dalam diam yang penuh harap itu, kita akan tahu, inilah saatnya kembali. Bukan karena kita telah siap, tapi karena Allah selalu siap menerima. Bukan karena kita bersih, tapi karena Allah Maha Penyuci. Dan pada akhirnya, yang mengantarkan kita kepadanya, bukan ilmu, bukan akal, tapi hati yang jujur, tangis yang diam, dan langkah kecil yang terus kembali, meski sering jatuh. Kita telah berjalan bersama dalam keheningan, menyusuri 10 lorong hati, bukan dengan ilmu yang membanggakan, bukan dengan akal yang menguasai, tapi dengan jiwa yang ingin kembali pulang. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari Tuhan lewat kepala, dan lupa mencarinya lewat hati, padahal yang mengantarkan kita kepadanya bukan hafalan, bukan gelar, bukan kepintaran, tapi tangis yang jujur, sujud yang diam, dan cinta yang tak butuh alasan. Maka pulanglah wahai jiwa, meski lambat, meski jatuh bangun, tak ada kata terlambat bagi hati yang ingin kembali. Karena Allah selalu menunggu, bahkan ketika kau lupa, Dia tetap menjaga. Bahkan saat kau berpaling, Dia tetap menyapa. Bukan ilmu, bukan akal, tapi hati yang jujur. Itulah jalan terpendek menuju Allah. Dan jika hatimu masih bisa bergetar karena namanya, yakinlah Dia sangat dekat.